Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Syuhada beserta seluruh pengurus dan juga Ketua Panitia Bulan Suci Ramadan dan seluruh panitia yang kami hormati. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita diberikan anugerah kesehatan dan juga kesempatan sehingga bisa bersama-sama dalam kajian sore menjelang berbuka puasa ini. Insya Allah kita akan belajar bersama terkait ujian yang ada pada para nabi dan rasul dalam hal rumah tangga ataupun keluarga. Nah, saya ingin mengawali ini dengan kita bersama-sama membuka kembali Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Bapak Ibu jamaah semuanya, ini sudah mengira akan masuk surga atau belum? Insya Allah ya. Bapak-bapak sudah mengira akan termasuk menjadi ahli surga? Insya Allah, amin ya. Nah, sudah terbayang kenikmatan surga? Ya, dari Al-Quran, dari hadis diberikan gambaran tentang surga. Tetapi tentu dalam benak kita akan yang dirasakan nanti di surga akan jauh sekali ya. Kita nggak bisa menjangkau bagaimana keadaan di surga itu, kecuali nanti sampai merasakan betul. Nah, ternyata kita di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 214 itu menjadi tahu bahwa ada banyak ujian-ujian yang Allah berikan baik itu kepada para rasul maupun kepada orang-orang beriman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasul حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Al-Baqarah 214. Am hasibatum, apakah kamu mengira antadkhulul jannata, akan masuk surga, walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang kepadamu ujian cobaan sebagaimana yang ditimpa umat-umat terdahulu. Jadi kalau Bapak Ibu rasakan hidup ini lebih banyak nikmatnya atau banyak ujiannya? Ujiannya. Jadi alhamdulillah ya Pak, berarti sudah mendapatkan ujian ya. Jadi Allah ayatkan am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu mengira akan masuk surga, walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang ujian cobaan sebagaimana yang menimpa umat-umat terdahulu. Ujiannya apa Pak dalam hidup ini? Nah, mungkin ada sakit, mungkin ujiannya habis kantong dompetnya tebal kadang menjadi menipis karena pengeluarannya bareng-bareng. Ini mungkin musimnya orang hajatan, anak-anak masuk sekolah, masuk kuliah dan sebagainya ujiannya ada. Misalnya ada juga yang diuji orang tuanya sakit, anaknya sakit. Ada kebimbangan merawat siapa yang harus didahulukan. Kalau keluarganya, anggotanya banyak, mungkin tidak masalah. Menjaga orang tua, mari kita gilir. Orang tua kita saatnya sekarang menantikan kita untuk hadir. Anak dari ayah ibu kita ada 5 orang, siapa bergantian. Tapi kalau yang anaknya hanya 1 misalnya, anaknya hanya 1,
yang anak ini harus berbakti kepada orang tua di satu sisi dia punya tugas-tugas yang harus dikerjakan, mungkin di tempat pekerjaannya, mungkin di kantornya, atau mungkin di sekolahnya, atau mungkin di kampusnya dan sebagainya. Inilah ujian-ujian di dalam kehidupan. Nah, apa saja yang menimpa umat-umat terdahulu? Masathumul ba'sa wad-dharra. Mereka umat terdahulu diterima al-ba'sa, kemelaratan. Pernahkah kita ada satu masa pengeluarannya banyak, penghasilan tidak bertambah? Pengeluarannya bertambah, penghasilannya tidak bertambah. Tapi di saat itulah sebenarnya insya Allah kita yakin akan janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan dia makhraja, jalan keluar. Wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib. Dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dari arah yang tidak diduga-duga. Kadang-kadang ada hak yang harus kita terima pada suatu waktu tertentu dahulu. Ternyata apa yang harus kita terima itu belum kita terima. Nah, ternyata Allah mempunyai skenario lain di saat kita membutuhkan, uangnya itu datang saat kita butuh. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi ujian kemelaratan itu ada dan akan dialami. Mungkin waktunya saja yang kita tidak tahu. Ya mungkin orangnya tetap kaya, tapi suatu ketika, naudzubillah, misalnya pas safar itu dompetnya ketinggalan. Kalau sudah ketinggalan, apakah jadi orang kaya saat itu? Kartu ATM-nya tidak dibawa, uangnya sudah nggak ada, hanya beberapa lembar di jaketnya misalnya. Nah, jadi saat itu merasa melarat, walaupun sebenarnya dia punya uang yang banyak. Wadoro, dan penderitaan. Tadi diantara kita ada menyampaikan diantaranya ujian yang dirasakan penderitaan. Penderitaan itu bisa saja penderitaan batin ataupun penderitaan mungkin terkait fisik, sakit. Kalau kita pergi ke rumah sakit, ya Allah, itu menjadikan suatu bahwa nikmat Allah itu begitu banyaknya, sehingga suatu ketika ada seseorang itu yang bisa kita ambil hikmahnya. Ada seorang perempuan itu sakit, kecelakaan, kakinya patah, harus dioperasi dan dipasang pen dan dia pakai kerat itu. Nah, ada juga seseorang itu mengeluhkan sakitnya itu di sini, di hati. Sakitnya di hati karena apa? Ditinggal orang yang dicintai, merasa dikhianati. Yang ini hanya sakit hati, tapi sakit sekali katanya. Nah, orang yang tadi perempuan patah kakinya itu bisa mengobati orang lain, kawannya. Kalau sakit hati itu tinggal kamu sendiri mengobatinya. Kamu mau tegar atau tidak, mau sabar atau tidak, itu masalah hati kamu sendiri yang bisa berusaha untuk bisa sabar. Tapi kalau yang penderitaannya fisik kayak saya, ini beliau mengatakan begitu ya. Naudzubillah, mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat, keselamatan dalam segala hal. Nah, beliau ini menyampaikan kalau sudah sakit fisik seperti ini itu tidak hanya sabar di hati, tapi pengobatannya juga harus fisiknya ini. Jadi kita jangan merasa ketika ada sesuatu yang menyakitkan hati sementara sebenarnya fisik kita sehat itu kemudian langsung begitu pedih seolah hidup ini terasa gitu. Ternyata ada yang lebih pedih. Udah hatinya harus bersabar dari sakit fisik yang derita, fisiknya pun masih harus diobati gitu. Nah, penderitaan itu banyak sekali macam-macamnya. Kemudian ya, al-ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yakula rasul, ya, sampai-sampai apa ujian itu goncangan-goncangan yang dirasakan. Tentu dalam hidup ini goncangan kehidupan itu luar biasa. Ada mungkin masanya saat-saat orang itu sedang jaya sajanya, sedang masih aktif bekerja, belum masa pensiun, kelihatan semuanya baik-baik saja, berjalan baik-baik saja, tidak ada ujian, tidak ada apa. Tapi mohon maaf,
Ternyata ada juga ujian itu datang setelah usia pensiun itu tiba. Mohon maaf, ini tidak menakut-nakuti bagi yang memasuki masa pensiun, tapi bisa kita ambil hikmahnya. Ternyata ujiannya datang setelah masa pensiun. Tapi alhamdulillah, kalau kita berpegangan pada Allah, ya, kita bersandar pada Allah, insya Allah akan diberikan kekuatan dan kesabaran. Masalah ujian itu kapan datangnya itu adalah rahasia Allah. Yang penting kita harus berusaha tetap bersabar. Sehingga ketika ujian itu begitu pedihnya dirasa, begitu seolah-olah kita itu betul-betul merasa lemah, maka dikatakan di sini dalam firman Allah ayat 214 surat Al-Baqarah ini, hatta yaqula rasulu walladzina amanu, sampai Rasul dan orang-orang beriman mengatakan, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah itu. Ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ini harus menjadi bagian dari hal yang kita yakini. Maka perbanyaklah kita membaca zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kadang-kadang ujian, cobaan hidup itu terasa berat sekali dan membuat kepala tambah pening, karena kita hanya memikirkan persoalan-persoalan itu saja, ujian itu saja, sementara kita lupa berzikir mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, ketahuilah bahwa dengan berzikir mengingat Allah, hati menjadi tenang, hati menjadi damai. Ingat Allah. Maka ketika kita mengucapkan alhamdulillah, sebenarnya itu menjadi suatu energi tersendiri bagi kita untuk kuat di dalam menjalani kehidupan. Karena memuji Allah. Ketika kita memuji Allah, kita rasakan nikmat-nikmat Allah itu begitu banyak. Tidak mengingat hanya penderitaannya itu saja. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian kita langsung ke ayat 216. Agar kita yakin bahwa apa yang terjadi pada kita, insya Allah itulah yang terbaik. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu berperang. Wa huwa kurhul lakum, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Ya. Diwajibkan berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Kalau secara normal mungkin wah enak-enak kita nggak usah berperang, damai, nggak usah melawan penjajah dan sebagainya misalnya, gitu ya. Nah, kita diingatkan di sini. Wa asa an takrahu syai'a, ya. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu. Wa asa an takrahu syai'a, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu. Wa huwa khairul lakum, padahal itu baik bagimu. Nah, ini kadang-kadang kita tidak menyukai melakukan ini itu, padahal itu harus kita lakukan karena itu yang terbaik bagi kita. Kadang-kadang kita harus menerima kenyataan-kenyataan yang terasa pahit, padahal itu yang terbaik bagi kita. Wa asa an tuhibbu syai'a, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, padahal itu tidak baik bagimu, padahal itu buruk bagimu. Mungkin ada hal-hal yang kadang-kadang kita itu memang tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka untuk menambah kita itu lebih bisa menerima takdir, itu kita mencoba menelaah,
merenungi dan mendalami bagaimana kisah perjalanan Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Khidir alaihissalam. Ada perahu dirusak oleh Nabi Khidir. Nabi Musa apa? Sudah dipesani, pokoknya apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir jangan ditanyakan, jangan diprotes dan sebagainya. Nanti akan diterangkan pada saatnya. Tapi apa? Karena Nabi Musa alaihissalam ini adalah orang yang senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, mencintai kebenaran. Ketika melihat perahu itu dirusak, ya tentu otomatis ingin tahu mengapa kok dirusak gitu kan. Dengan dirusak, khawatirnya kita bisa tenggelam gitu loh. Tapi apa? Ternyata memang Nabi Khidir itu tahu kenapa harus dirusak. Karena Allah sudah memberitahukan kepada Nabi Khidir alaihissalam, diberikan ilmu yang Nabi Musa tidak mencapai ke posisi ilmu itu. Karena ternyata di sana ada raja yang lalim yang merampas setiap kapal yang masih bagus. Dirusak oleh Nabi Khidir. Dirusaknya Nabi Khidir itu juga tahu tidak sampai menenggelamkan kapal itu. Dilepaslah papan-papan kayu yang tidak membahayakan perahu itu sehingga tidak sampai tenggelam perahu itu. Tapi dengan rusak, nanti kalau raja lalim yang melihat, oh ini kapal sudah rusak, nggak usah dirampas gitu. Jadi selamat. Rusak sedikit tapi selamat perahu semuanya dan seisinya gitu. Maka ada orang itu, ada suatu kisah perjalanan, orang terhambat perjalanannya, terkena duri, dan sang ayah ini berpesan kepada anaknya, anakku, bahwa segala sesuatu itu yang Allah takdirkan pada kita itulah yang terbaik dan harus kita yakini itu yang terbaik. Nah, ketika perjalanan itu terhambat karena mereka terkena duri, mereka harus beristirahat cukup lama. Sang ayah juga kalau begini, kalau perjalanan kita terlambat, tentu sampai di tempat tujuan akan terlambat juga. Nah, kalau kita misalnya, mohon maaf, misalnya perjalanan naik mobil, ketika terjadi bocor ban, kemudian tidak segera mendapatkan ganti ban dan sebagainya, perjalanan tertunda, itu ongkosnya kan bertambah. Biaya perjalanan itu saat berhenti, nanti mungkin harus makan, minum, istirahat dan sebagainya. Kalau itu sehari misalnya, makan 3 kali misalnya. Kalau satu mobil itu 10 orang misalnya, perkiraan wah ini kan harusnya sudah sampai sana, nanti makanya di sana sudah disiapkan, sudah dijamu di sana, ternyata kita harus terhenti di sini. Nah, itu mana sisi baiknya, mana ya, kadang-kadang kita protes begitu ya. Nah, kemudian datanglah seseorang dari arah negeri yang dituju oleh mereka berdua ini, ayah dan anak ini. Mereka menanyakan, kalau dalam bahasa kita, Kisanak berdua mau kemana? Oh, saya mau ke negeri sana, ke daerah sana itu. Orang yang datang dari sana mengatakan, alhamdulillah, memujilah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan Anda berdua dari cobaan musibah yang ada di negeri sana. Di negeri sana baru saja terjadi topan badai yang meluluh lantakkan semua bangunan dan kita bingung mau bertempat di mana. Kalian belum sampai sana, bersyukurlah pada Allah terhindar dari musibah itu. Nah, kemudian sang ayah mengatakan, inilah anakku, kita harus berhusnudzon pada Allah. Dan anak kemudian baru percaya, oh iya, ternyata apa yang ditetapkan Allah seperti disampaikan ayah itu benar adanya. Yang terjadi semuanya adalah yang terbaik. Gitu. Maka Allah di sini menegaskan di ayat 216, wallahu ya'lamu, dan Allah itu mengetahui, wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak mengetahui. Nah, ini. Maka di dalam persoalan-persoalan kehidupan yang membuat kita jadi bimbang, itu apa? Kita diminta untuk sholat istikharah, minta yang terbaik kepada Allah, karena Allah itu Allah Al-Alim, Al-Hakim. Allah itu maha mengetahui, maha bijaksana. Allah itu tahu. Kalau kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, Allah maha tahu, sementara kita tidak. Dan Allah itu maha bijaksana. Kalau kita punya keterbatasan melihat apakah yang akan terjadi bahkan nanti setelah ini, Bapak Ibu menyangka setelah nanti keluar sholat maghrib dari sini bertemu siapa? Nggak akan menyangka.
mungkin ternyata bertemu dengan mungkin saudaranya, kita sama-sama berada di Masjid Syuhada. Tidak tahu, tidak disangka. Ya, mungkin dapat anugerah apa juga kita tidak tahu secara detail apa yang akan terjadi bahkan dalam waktu dekat ini. Ibu bapak pernah menduga akan terkena gigitan nyamuk? Tidak kan? Tapi begitu ada nyamuk mendekat, loh, padahal dalam waktu dekat kita nggak nyangka akan nyeblak nyamuk itu nggak? Itu yang kecil aja. Kita tuh nggak tahu apa yang akan terjadi dalam waktu yang dekat. Maka percayakanlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini bagian pengantar dari kita. Surat Al-Baqarah ayat 214 ini mudah-mudahan ya menjadi kita lebih kuat di dalam menghadapi ujian cobaan yang Allah berikan. Insya Allah segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita daripada ujian-ujian itu insya Allah tidak akan di luar batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, gitu ya. Baik. Kita lihat kepada ujian yang diterima dalam hidup keluarga itu biasanya apa yang terjadi persoalannya Bapak Ibu? Antara suami dan istri. Antara ayah dan ibu misalnya. Antara ayah dan anaknya, antara ibu dan anaknya. Di antaranya itulah kira-kira. Kita lihat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa problem yang dihadapi Nabi Ibrahim alaihissalam? Ayahnya bukan orang mukmin. Ayahnya pembuat patung. Dalam satu keluarga berarti beda akidah. Sudah ujian cobaan. Nah, ternyata apa yang menjadi sikap Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau tetap berbuat baik secara hubungan dengan ayahnya. Bahkan dinasihati oleh Nabi Ibrahim alaihissalam agar ayahnya itu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa, yang jadi diminta untuk meninggalkan kesirikan dengan ungkapan-ungkapan yang halus. Meskipun Nabi Ibrahim itu diancam oleh ayahnya, itu. Tapi adab terhadap orang tua tetap dijaga. Ini ujian ya dalam keluarga. Beda keyakinan antara ayah dan anak. Nah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam itu ternyata juga kesabarannya luar biasa. Dalam pernikahannya, setelah menikah yang cukup lama dengan Siti Sarah atau Bunda Sarah, tidak kunjung dikaruniai anak. Bahkan ada yang menyampaikan dalam kisahnya itu kurang lebih pernikahan itu sudah 20 tahun belum dikaruniai anak. Nah, kemudian apa? Ternyata ada kesabaran juga dari Siti Sarah. Ternyata apa? Memberikan saran, memberikan nasihat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikah kembali. Tapi tanpa menceraikan Siti Sarah. Tapi dengan syarat yang mencarikan istri kedua itu Siti Sarah. Dicarikanlah budak hitam yang bernama Siti Hajar. Nah, ternyata setelah menikah dengan Bunda Hajar atau Siti Hajar, kemudian Siti Hajar mengandung dan kemudian lahirnya Nabi Ismail kecil. Wajar kemudian sebagai seorang istri, sebagai istri pertama itu muncul rasa cemburu. Wajar nggih? Wajar ya ibu-ibu. Duh, ini saya orang pertama pendamping hidupnya Nabi Ibrahim. Saya sarankan nikah ternyata terus malah punya anak. Rasa cemburu itu muncul, manusiawi. Dan seolah-olah Siti Sarah itu tidak pengen melihat lagi itu Siti Hajar dan anak kecilnya itu. Maka kemudian pengennya dijauhkanlah Nabi Ismail yang masih kecil itu, masih bayi, termasuk Siti Hajar itu dari dirinya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam itu membawa Siti Hajar dan Ismail bayi itu ke Mekah Al-Mukarramah, di dekat Ka'bah yang belum ada penghuninya. Coba, begitu sampai di Mekah itu, Nabi Ibrahim ingin meninggalkan Siti Hajar dan Ismail kecil. Coba bayangin, ibu yang masih punya bayi kecil
tidak ada tetangganya, bekalnya hanya itu saja, mau ditinggal. Maka kemudian Siti Hajar itu sebenarnya keberatan untuk ditinggal Nabi Ibrahim, sehingga dipanggillah wahai Ibrahim. Intinya dalam bahasa kita ya, kenapa engkau tinggalkan kami di tempat ini sendirian dan tidak ada apapun? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Nah, kemudian ketika Siti Hajar menyampaikan, apakah ini yang memerintahkan Allah? Maka Nabi Ibrahim mengatakan iya. Kalau sudah begitu ternyata inilah luar biasa Siti Hajar itu keimanannya. Kalau sudah Allah yang memerintahkan, itu berarti dia dan Nabi Ismail yang masih bayi itu tidak akan ditelantarkan. Nah itu titik. Akidahnya kuat, luar biasa. Disitulah kita melihat bagaimana ketegaran seorang ibunda itu luar biasa, berpengaruh juga nanti kepada jiwa anaknya. Nabi Ibrahim meninggalkan siapa? Istrinya yang masih punya anak kecil Ismail itu ditinggal loh. Gak ada tetangga, belum ada tetangga. Air zam-zamnya belum ada. Saat bekal air minum itu habis, inilah Siti Hajar itu berusaha mencari, naik ke Bukit Safa, dilihat dah dari Bukit Safa, karena dari ketinggian siapa tahu melihat dari arah sana mungkin ada kafilah yang lewat, saya bisa minta air. Oh nggak ada. Siti Hajar larilah dari Bukit Safa menuju ke Marwah, tengok lagi, ada nggak kafilah yang lewat? Nggak ada. Nggak ada. Padahal jaraknya berapa ibu bapak antara Bukit Safa dan Marwah itu? Kurang lebih 395 meter. Ya bulatkan sajalah 400 meter. Bolak balik 7 kali gitu kan. Yang kemudian kita dalam ibadah haji ataupun itu ada sa'i dari Safa ke Marwah. Sekarang sudah nyaman, ada AC, ada kipas, lantainya udah halus, nggak mungkin terkena apa batu-batu yang tajam. Dulu Siti Hajar ketika berlari dari kecil itu mencari bantuan itu, siapa tahu ada kafilah yang ada yang lewat, masih bebatuan kayak gitu. Dan Bapak Ibu bisa lihat sisa ujung bukit Safa atau Marwah itu, kan lihat batu-batunya tajam itu. Nah itu ya Allah, itu perjuangan, kesabaran. Dan Nabi Ismail itu jadi dalam kesabaran dan menjadi anak yang sabar juga. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi. Ujian Nabi Ibrahim alaihissalam itu menikah lama tidak punya anak, kemudian harus menikah lagi dan akhirnya punya anak. Bagaimana kemudian dengan Siti Sarah? Akhirnya dalam usia yang sudah tua itu mempunyai anak, dikarunia anak, yakni Nabi Ishak. Nah ini hampir nggak percaya Siti Sarah ini kalau akan punya anak, hampir nggak percaya. Tuh. Maka dalam berumah tangga ini ujian-ujian memang dalam hidup berkeluarga diantara tujuannya adalah mempunyai anak keturunan. Tapi ada yang sejak awal kemudian langsung segera punya anak ada. Ada yang harus menanti setahun 2 tahun, ada yang harus menanti 10 tahun, ada yang mungkin 12 tahun lebih. Ya. Ini. Itu ujian. Ternyata nabi-nabi pun diuji dengan problematika keturunan. Jadi bagi yang mohon maaf dari pernikahannya belum dikaruniai momongan, bersabarlah, sedang diuji Allah untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, juga meneladani apa yang pernah dialami oleh Nabi Zakaria. Kita lihat di surat Maryam, surat Maryam nomor 19. Nomor suratnya 19, itu dikisahkan bagaimana Nabi Zakaria itu tidak berputus asa. Di ayat ketiga itu idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika dia, yakni Nabi Zakaria ini berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut, berdoa dengan suara yang lembut.
Apa yang menjadi doa Nabi Zakaria? Qala rabbi inni wahanal 'admu minni washta'ala ar-ra'su shayban walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Qala, Nabi Zakaria berkata, Rabbi, inni wahanal 'admu minni wasta'alla ar-ra'su syaiba. Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah. Jadi kalau sudah tua, tulangnya tambah kuat atau tambah lemah? Tambah lemah. Kalau sudah tambah lemah, kalau nggak ada orang yang mendampingi, nggak ada anaknya, kira-kira sedih apa senang? Sedih. Sudah ngapa-ngapa harus melaksanakan sendiri. Kalau ada anaknya, mungkin bisa minta tolong, nak, tolong ambilkan. Nak, ibu pusing, obatnya di mana? Ini hidungnya agak sesek, ambegannya sesek, patengnya besesek. Aromaterapinya mana? Tolong diambilkan. Ibu wis ora tek permono gitu. Ada anaknya. Tapi Nabi Zakaria sampai usianya begitu sudah sepuh dan juga rambutnya sudah beruban. Sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban. Pun rambutnya pun sami putih. Rekmane pun putih, boten cemeng malih, boten hitam lagi, sudah putih. Sudah betul-betul tua. Tapi apa ya yang dirasakan oleh Nabi Zakaria ini ternyata walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku. Nah, ini berdoa dengan tanpa pernah kecewa, walaupun sudah lama, doanya lama sekali, belum dikasih momongan, belum ada keturunan. Apa yang dikhawatirkan Nabi Zakaria? Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira. Nah ini. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Wa kanat imraati aqira, padahal istriku seorang yang mandul. Ini, jadi kekhawatiran itu sebagai rasa yang muncul karena kalau secara logika manusia, mohon maaf, orang yang mandul tidak punya keturunan. Dan itulah yang terjadi pada istrinya dalam usia yang sudah sepuh dalam keadaan mandul. Nah, wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliyya. Maka anugerahilah kami seorang anak dari sisimu. Ini. Nah, ternyata apa? Nanti Nabi Zakaria ini dikabulkan doanya. Dia mempunyai anak yang bernama Nabi Yahya. Artinya apa? Walaupun keadaan secara keilmuan kalau mandul tidak punya anak, Allah itu kalau sudah berkehendak ya terjadi. Apa yang dikehendaki Allah, Allah lakukan sesuai apa yang dikehendaki dan kun fayakun. Maka ternyata Nabi Zakaria akhirnya mempunyai keturunan, lahirlah seseorang yang kemudian diberi nama Yahya. Ya, ini ujian terkait dengan keturunan ya Bapak Ibu. Ada lagi ujian-ujian itu yang terjadi dengan sudah punya anak. Anaknya tidak hanya satu, beberapa. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi tidak semua anaknya itu mau mengikuti ajaran Nabi Nuh, padahal ayahnya seorang nabi. Maka ketika air bah itu sudah datang, apa? Nabi Nuh alaihissalam meminta kepada orang-orang yang beriman itu untuk naik ke kapal. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nah ini.
masuklah ke dalam kapal yang sudah dibuat. Yang mana ketika Nabi Nuh alaihissalam itu dulu membuat kapal, itu dihina sebagai orang yang gila. Nah, di tempat daratan gini kok mau bikin kapal, mau berlayar di mana gitu ya. Tapi karena itu udah dawuh, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli Nabi Nuh itu dihina ataupun mungkin bahkan sampai tempat dia membuat kapal itu dibuang kotoran dan sebagainya, tetap bersabar beliau. Karena apa yang dijanjikan Allah itu pasti benar terjadi. Walaupun istrinya juga mengingkari itu, menghina juga, bahkan mengatakan gila gitu ya. Itu Nabi Nuh alaihissalam tetap bersabar. Nah, itu dikisahkan di surat Hud. Nah, nanti Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan kepada Kan'an, anaknya ini, untuk naik ke dalam kapal. Tapi ternyata anaknya nggak mau. Loh, ini disuruh selamat malah nggak mau. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita sekarang tuh melihat film-film atau video atau apa ya terkait tsunami itu udah ngerinya kayak apa. Tinggi gelombangnya berapa meter? Ada segunung? Belum ya, kalau segunung ya. Tapi mungkin udah puluhan meter juga bisa ya. Coba kalau di sini di dalam Al-Qur'an, di Quran surat Hud ayat 42 disebutkan di sini, wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Jadi kapal ini, perahu ini berlayar membawa mereka, orang yang masuk ke dalam kapal itu termasuk ya hewan-hewan yang berpasangan yang dimasukkan itu, berada dalam gelombang laksana kal jibal, fi maujin kal jibal, dalam gelombang yang laksana gunung-gunung. Berarti tinggi sekali, ngeri ini kapalnya. Ini kita perlu melihat video-video yang berkaitan dengan perahu-perahu atau kapal yang ada di lautan dengan gelombang yang sangat tinggi, diombang-ambingkan, kemudian mungkin kayak dibantengkan begitu. Kita akan mungkin terbayang bagaimana dulu perahunya, bahteranya Nabi Nuh itu berada dalam gelombang yang setinggi gunung itu, ngeri. Maka melihat itu Nabi Nuh alaihissalam itu memanggil anaknya. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zini ya bunayya rakam ma'ana. Anaknya diminta, ayolah naik bersama kami. Ya. Anaknya itu tidak bersama Nabi Nuh karena dia berada di tempat yang jauh terpencil. Maka diajaklah oleh Nabi Nuh, Kan'an ini diminta naik. Dan Nabi Nuh mengatakan juga, wala takum ma'al kafirin, dan janganlah kamu bersama orang-orang yang kafir. Tapi apa yang dijawab oleh Kan'an ini? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan berlindung ke gunung yang akan mengamanku dari air. Padahal tadi gelombangnya setinggi gunung. Kira-kira kelelep betul. Mohon maaf bahasanya campuran. Kelelep, akhirnya tenggelam juga. Ya, tenggelam. Dan ketika anaknya menjawab, itu saya akan berlindung ke gunung, Nabi Nuh alaihissalam telah memperingatkan juga, menyampaikan juga, qala la asimal yawma min amrillahi illa man rahim wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Nabi Nuh mengatakan apa? Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Dan gelombang wahala bainahumal mauju, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Fakana minal mughraqin. Dan Kan'an anaknya Nabi Nuh itu termasuk minal mughraqin, orang yang tenggelam. Sedih enggak Ibu? Orang-orang mukmin yang lain yang beriman itu bersama Nabi Nuh selamat.
dengan bahtera yang ada. Anaknya, darah dagingnya tenggelam bersama gelombang yang setinggi gunung itu. Sedih. Dan di sini Nabi Nuh juga mengatakan bersedih. Tapi ingat bahwa memang ya begitulah diantara ujian kehidupan. Dan Nabi Nuh sudah kemudian diingatkan Allah Subhanahu wa taala di Quran surat 40 surat Hud ini ayat 46, langsung saya sampaikan terjemahnya karena mengingat waktu yang ada. Dia Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Dalam hal ini walaupun darah dagingnya. Karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Kemudian di ayat 47 Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Artinya di sini insya Allah ya ada kesabaran, dan tentu pasti dalam diri Nabi itu ada contoh-contoh kesabaran, termasuk nabi-nabi ulul azmi ini ya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi. Nah ini Nabi Nuh menerima kenyataan itu, anaknya tenggelam, dia bersabar. Tuh, jadi ini ujian Bapak Ibu, sehingga kalau ada mungkin saudara atau kita punya kenalan atau mungkin ada berita-berita ada ayah ibunya baik misalnya, ternyata diuji dengan ada anaknya yang tidak nurut, itu dalam dunia ini ada. Maka orang yang baik ini mudah-mudahan tetap bersabar, karena dulu Nabi Nuh ternyata juga diuji demikian ya. Jadi Al-Quran itu insya Allah menjadikan penerang hati kita, menjadi penyejuk jiwa kita, menjadi obat ketika ada luka-luka batin, mungkin karena ada hal-hal yang tidak kita sukai terjadi. Dan itu insya Allah yang terbaik, seperti ayat yang tadi sudah kita pelajari bersama. Itu Nabi Nuh diuji dengan anaknya yang seperti itu. Nah Bapak Ibu, sebelum kita tutup kajian ini, memang yang namanya anak dan harta itu adalah perhiasan dunia. Sehingga ketika itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan atau mungkin tidak tercapai oleh kita, itu kita merasa sedih ya. Karena namanya perhiasan itu kan menjadikan apa? Menyenangkan kita. Ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Nah, saya ambil sepenggal dari situ dulu saja. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa hubbus syahawat minan nisa, berupa perempuan-perempuan, wal banin, dan anak-anak, wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah, dan seterusnya. Dan juga apa? Harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak dan seterusnya. Itu perhiasan-perhiasan dunia. Jadi anak-anak itu perhiasan dunia. Tetapi Bapak Ibu dan jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 46 Allah mengingatkan kita, walaupun itu anak-anak dan harta benda itu adalah perhiasan kehidupan, ada yang lebih baik di sisi Allah. Jika kita di dunia ini mungkin tidak bergelimang harta, tidak punya anak keturunan yang banyak, atau mungkin diuji dengan belum adanya anak keturunan, kita ingat bahwa ada sesuatu yang lebih baik di sisi Allah dan sebagai harapan bagi kita, harapan kita di akhirat. Apa itu? Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-malu wal banun,
harta dan juga anak-anak itu zinatul hayatid dunya, perhiasan hidup dalam dunia ini. Dalam dunia ini loh, ditegaskan dalam dunia ini. Wal baqiyatus sholihatu, dan amal kebaikan yang terus-menerus khairun inda rabbika, lebih baik di sisi Tuhanmu, thawabau wa khairun amala, dari sisi pahala dan harapan. Sehingga mudah-mudahan kita tidak terlena dengan harta kekayaan maupun anak-anak keturunan dengan berbagai capaian prestasinya, mungkin kesuksesan di dunia. Kita harus lebih berharap pada amal kita sendiri juga di akhirat. Wal baqiyatus sholihat, amal kebaikan yang terus-menerus berlanjut. Maka amal-amal kebaikan kita di amal Ramadan ini jangan sampai berhenti dengan berakhirnya 30 Ramadan. 1 Syawal yang sedikatkan dengan bulan peningkatan, marilah kita tingkatkan amal kita. Jangan finish di bulan Ramadan. Maka sesuatu yang bisa kita ambil di sini apa? Qalilun daimun khairun min katsirin munqatik. Qalilun daimun, sesuatu yang sedikit, amal yang sedikit, tapi continue daimun khairun, lebih baik min katsirin munqatik, daripada amal yang banyak sekali tapi kemudian munqatik, terhenti, terputus di Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita. Kita berdoa pada Allah, ya Allah, berikanlah kami anugerah istiqomah untuk melanjutkan amal ibadah walaupun Ramadan sudah berakhir. Nanti di bulan Syawal marilah kita saling mengingatkan untuk terus berada dalam amal-amal soleh, amal-amal kebajikan. Dan mudah-mudahan kita semua, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita banyak berdoa pada Allah bisa mendapatkan Lailatul Qadar, ya, yang mana Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Umur kita rata-rata umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 60-an. Lebih dari 60, banyak bonus. Yang sampai 80 luar biasa, bonusnya banyak sekali. Nah, tetapi jangan pesimis dengan umur yang 60-an. Inilah keistimewaannya kita diberikan anugerah kesempatan untuk mencari Lailatul Qadar. Mari kita ikhtiarkan agar mendapatkan kebaikan itu. Mudah-mudahan ya kita bisa dengan berusaha terus. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Mari kita istiqomahkan amal-amal soleh di bulan Ramadan ini, dan malam-malam ganjil mari kita hidupkan dengan amal ibadah. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Ada lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.